Halo guys, bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli, YouTuber yang masih jomblo di tahun 2024. Terima kasih yang mendoakan semoga tahun ini tah sebagai seorang jomblo berakhir. Amin. Oke, kepada Anda yang baru bergabung ke channel ini, selamat datang dan selamat bergabung. Semoga Anda betah dan suka video-video saya di channel ini. Pada mereka yang terus mendukung channel ini daripada channel Rusdi yang lama, Rusdi Rusli, yang sudah dihapus oleh sama YouTube, sehinggalah Anda terus setia bersama dengan saya di Rusdi Official ini. Kita mencipta kenangan baru di channel ini di tahun ini. Terima kasih banyak karena Anda terus mendukung saya daripada dulu sehingga sekarang. Semoga Malaysia Indonesia tetap cinta damai guys. Dan saya Rusdi Rusli daripada Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan buat teman-teman saya semua di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Semoga Malaysia Indonesia tetap kompak dan saling mendukung dalam apapun hal-hal kebaikan guys. Jadi kepada Anda yang mau memberikan video-video kepada saya untuk mendengar sendiri reaksi orang Malaysia terhadap apapun permasalahan antara Malaysia Indonesia ataupun hal-hal yang menarik di Indonesia yang bisa saya lihat, mungkin suatu hari nanti saya bisa ke sana, betul? Karena sebelum ini kan saya sering ke Indonesia juga. Tujuan berwisata, berkuliner, lebih dekat dengan orang Indonesia. Seterusnya belajar bahasa Indonesia sehinggalah walaupun belum 100% bagus, tapi ya lumayan saya bisa mengerti, dan juga kosakata bahasa Indonesia saya juga itu makin lumayan banyak begitu. Oke, semoga kedepannya akan makin baik dan baik lagi guys. Nah, di video kali ini saya mendapat satu video, ramai yang minta guys video ini. Saya pernah mereaksi satu video guys tentang video ini juga tentang Jung Jawa ya, itu salah satu kapal terbesar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kalau saya tidak salah, Jung Jawa ini masuk dalam UNESCO. Maaf kalau saya tersalah guys. Terbesar di dunia, di UNESCO lah pernah termasuk. Tapi di video kali ini ramai netizen minta kepada saya, Abang Rusdi, bisa ya Abang Rusdi react video ini karena ada satu video mengatakan Jung Jawa itu bukan milik Indonesia tapi malah milik Jung Melayu begitu. Jadi saya juga jadi penasaran perbahasannya seperti apa. Saya pun tidak tahu apa yang saya akan pikirkan selepas ini. Jadi ayo kita sama-sama saksikan guys. Ingat saya bukan ahli sejarah, saya cuma mau menonton video ini. Siapa yang mau memberikan penjelasan di dalam video ini, dan selepas saya menonton mungkin ada sesuatu yang saya bisa katakan dan mungkin juga bisa mengatakan sesuatu melalui video ini. Jadi tanpa membahas lagi, ayo kita sama-sama saksikan video yang seperti apa dengan kiraan 3, 2, 1. Ayo guys. Klaim Jung Jawa Malaysia dipermalukan sejarawan Perancis. Wow. Hai guys, kuat jumpa banget lagi. Kali ini kita membahas hal yang berkaitan dengan konsep Melayu Malaysia. Oke. Konsep Ayo. Melayu versi Malaysia ini amat menyesatkan karena semua suku disebut Melayu asalkan beragama Islam. Oke. Bahkan karena sikap yang mengagung-agungkan Melayu tersebut, semua yang ada di Nusantara dianggap sebagai budaya atau peradaban Melayu. Oke. Dan celakanya paradigma yang menyesatkan ini dianut oleh para profesor dan doktor Malaysia, sehingga mereka selalu memandang segala hal dari sudut kemelayuan. Kemelayuan Melayu Malaysia sama sekali tidak menghargai budaya suku-suku di Nusantara yang amat beragam. Kapal pinisi misalnya jelas merupakan Di Sulawesi, budaya kan? suku Bugis. Sulawesi, Jung Bugis. Jawa jelaslah Pernah merupakan budaya maritim suku Jawa. Dan hampir semua suku di Nusantara memiliki budaya yang khas. Betul. Nah, profesor dan doktor Melayu Malaysia cenderung mengaburkan semua itu. Semuanya disebut Melayu, hanya agar Melayu Malaysia tampak paling hebat di alam semesta. Sebentar ya guys. Sebab di Indonesia itu kan Melayu itu kan suku ya. Di Indonesia itu kan Indonesia itu kan ada banyak suku tau. Ada banyak suku. Daripada banyak suku itu, salah satu yang ada di Indonesia itu adalah Melayu. Nah, jadi apabila Nusantara itu dimelayukan, ini bermaksud suku-suku Jawa, suku Sunda, suku Nias, suku Bugis, itu pun jadi Melayu otomatis begitu. Jadi itu yang kurang, ada sedikit pertembungan yang berbeda di situ guys. Jadi menurut saya itu mungkin ada sedikit konflik karena di Nusantara ini, di Asia ini, di Nusantara ini kan
perbedaannya banyak, agamanya beda-beda, sukunya juga beda-beda. Apabila dimelayukan kan itu konsep Melayu itu kan istilahnya kan Islam begitu. Sedangkan di Nusantara itu banyak agama kan, banyak agama. Jadi kalau dimelayukan semua, jadi mereka tuh seolah-olah mereka itu hilang identitas begitu. Jadi mungkin itu yang membuatkan banyak orang Indonesia kurang setuju dengan apapun yang diperkatakan oleh Profesor Malaysia begitu. Jadi itu yang menjadi perbahasan yang sampai saat ini belum pernah ada kata hujungnya, guys. Okey, sama di Malaysia juga apabila Melayu itu terus dinaikkan. Jadi seolah-olah kami, macam saya sendiri, saya bukan orang Semenanjung tau, saya orang Sabah. Jadi orang Sabah ni sukunya banyak, guys. Sama seperti orang Sarawak. Sukunya banyak. Kami bukan orang Melayu. Kami adalah suku-suku lain yang ada di Sabah begitu. Jadi apabila dimelayukan, jadi suku kami apa begitu. Begitu. Jadi boleh membuatkan identitas suku kami itu hilang, begitulah istilahnya. Kalau di Semenanjung itu kan ada India, ada Chinese begitu. Apabila jadi Melayu, jadi mereka pun akan jadi Melayu juga. Jadi itu yang menjadi konflik. Apabila istilah Melayu itu terlalu disamaratakan, itu yang kadang-kadang banyak orang kurang setuju dengan istilah Melayu di Malaysia itu. Sampai saat ini belum pernah ada kata putus yang benar-benar ya kita sepakat untuk Melayu, kita semua Melayu, begitu. Sampai saat ini belum ada lagi, guys. Jadi kita lanjut. Sikap membesar-besarkan Melayu itu pula yang dilakukan oleh dua doktor dari Universitas Putra Malaysia, yakni Membesar-besarkan Rosita Melayu. Cherody dan Hashim Musa. Pertama kali dengar Keduanya namanya. menulis artikel berjudul The Jongs and the Gallis, Traditional Ships of the Past Malay Maritime Civilization. Artikel ini dimuat dalam International Journal of Academic Research The in Jong Business of and Social Sciences, jilid 13, isu 11, Traditional tahun Ship of- 2023. Wih, baru. Ini jurnal baru. Sesuai judulnya, yakni Peradaban Maritim Melayu di Zaman Dulu, kedua doktor Malaysia menyebut Jong Melayu dan bukannya Jung Jawa dalam artikelnya. Yang saya tahu itu Jung Pertanyaannya Jawa, tentu guys. saja, suku Melayu yang mana yang punya jung besar di masa lalu? Sebab semua orang tahu, yang biasa menggunakan jung besar di zaman dulu adalah orang Jawa. Orang Jawa yang Itulah merantau, sikap guys. Malaysia yang selalu ingin memelayukan segalanya. Jung Jawa, guys. Jiwa perantau itu orang Jawa. Tapi kali ini Malaysia kena batunya. Sejarawan Prancis Suri Jardin mengkritik keras artikel tersebut karena masalah foto. Okey. Terlihat sepele, tapi hal ini memang amat Sejarawan mendasar. Perancis dakwah Bagi UPM tampil Jardin, fakta salah artikel sejarah itu pelayaran amat Melayu. memalukan. Wah, ini baru banget, guys. 20 Januari tahun ini. Jardin mempersoalkannya karena yang dipasang bukanlah foto atau ilustrasi Jong Melayu atau Jong Jawa, melainkan kapal kargo Vocopol atau sejenis kapal kargo dari Cina. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Saya juga bingung, guys. Nah, pihak Universitas Putra Malaysia atau UPM kemudian berusaha menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam dunia akademik hal yang biasa. Okey. Menurut UPM, artikel itu juga telah ditelaah oleh ahli yang lain. Okey. Tapi Jardin kemudian menanggapi balik bahwa penjelasan Itu dari bukan pihak Jong universitas Melayu, itu lelaki semacam Perancis lawakan dakwah UPM atau konsep lelucon. fakta salah. Ia mengatakan, bagaimana seorang pakar tidak bisa membedakan antara Jong Melayu atau Jung Jawa itu dengan kapal kargo Cina. Jadi ada dua kesilapan di sini. Satu Jung Melayu, Jung Jawa itu kan jadi Jung Melayu. Yang kedua, kapal itu, guys, itu adalah kapal yang bukan Jung Melayu ataupun Jung Jawa, guys, tapi bahkan kapal Cina, guys. Wow. Profesor begitu, guys. Saya Universiti Putra Malaysia, guys, salah satu universitas yang lumayan popular di Malaysia, bagus juga di Malaysia. Selain daripada Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, UiTM, Universiti Kebangsaan Malaysia. UPM ini salah satu universitas yang bagus di Malaysia. Tapi kenapa bisa jadi seperti ini kan? Jadi kaget saya, guys. Oke, lanjut. Sejarawan Hal lain yang Perancis. juga dikritik oleh Jardin adalah mengenai kapal jenis gali yang disebutkan dalam artikel tersebut digunakan oleh Kesultanan Melaka. Oke. Karena itulah kapal mendam berahi seperti dalam dongeng Hang Tuah
digambarkan pula mirip kapal gali. Masalahnya menurut Jardine, Bukan penggunaan dalam kapal Ramadan. gali itu di Nusantara baru terjadi setelah Portugis datang. Jadi, model kapal ini terpengaruh oleh Eropa. Dengan kata lain, Jardine menyimpulkan bahwa Kesultanan Melaka tidak mungkin menggunakan kapal model gali karena beda zaman. Begitulah Oke. jadinya bila para profesor dan doktor Malaysia terlalu terobsesi mengenai kemelayuan. Sejarah yang berkaitan dengan Melayu cenderung dibesar-besarkan. Bahkan hikayat Astagfirullahaladzim. Hang Tuah yang hanya fiktif dianggap sebagai sejarah. Hikayat Hang Tuah jelas sekali merupakan dongeng atau hikayat yang berlatar belakang sejarah, dan tentu saja bukan sejarah. Karena itu, kaum Melayu Malaysia tentu akan pening memikirkan bentuk kapal mendam berahi yang katanya digunakan oleh Kesultanan Melaka. Sebentar ya Nah, guys. Kebingungan? Okey, mungkin ada orang Malaysia tengok video ini ya. Mungkin korang pernah dengar tau. Mungkin korang pernah dengar sejarah di buku-buku sejarah yang kita belajar di tingkatan 1, segala ke tingkatan 5, segala ke tingkatan 6. Ada beberapa kesalahan fakta yang kita tidak sedar kerana ada orang luar yang cuba memanipulasi fakta sejarah yang ada di buku-buku sekolah menengah. Mesti korang pernah dengar kan? Sebab saya sendiri pernah dengar, dan sejarah Melayu yang ada kita belajar di sekolah tu tidak semuanya betul. Korang jangan tipu tau. Saya sendiri pernah dengar. Saya kurang tahu kalau korang lah. Tapi memang betul, memang ada penyelewengan fakta sejarah dalam buku-buku sekolah yang kita belajar dulu. Sehingga kan anak-anak muda sekarang confused, bingung tentang sejarah Malaysia itu sendiri. Bahkan mungkin mereka tidak tahu sebenarnya keaslian sejarah Malaysia itu macam mana. Apalagi kalau orang-orang profesor seperti ini yang coba membuat satu spekulasi, atau bukan spekulasi lah. Sebab artikel ini daripada Universiti Putra Malaysia ini adalah artikel yang diberikan reaksi daripada universitas profesor daripada Perancis tau. Orang-orang yang ilmuwan tau, memiliki kefahaman sejarah yang ya pasti luar biasa. Apabila memberi respon seperti itu, bermaksud ada kesalahan dalam pembikinan artikel itu yang boleh menjadi santapan bahan bacaan anak-anak muda di Malaysia. Jadi apabila hal yang salah menjadi bahan sajian minda anak-anak di Malaysia, kan itu bisa menyesatkan juga pemikiran anak-anak di Malaysia juga. Okey, saya bukan pakar sejarah, tapi kalau ini memang benar, saya terlalu kecewa dengan apa yang dilakukan. Saya terlalu kecewa dan saya berharap semoga perkara ini tidak terjadi, kerana ini bukan merosakkan satu dua orang tahu, tapi ini merosakkan satu negara. Satu negara. Okey, kita lanjut. Kaum Melayu mengenai kapal Melaka itu bisa kita Kapal simak Melaka. pada video berikut ini. Okey. Minta maaf ya, saya banyak potong-potong Kedua orang. guys. Okey. Tuan-tuan, kita orang Melayu kan? Okey. Betul? Alright. Siapa antara tuan-tuan yang kata hantu wujud? Bangun tuan. Hantu memang Bangun wujud. sekarang. Siapa kata hantu wujud? Bangun. Bangun tuan. Bangun tuan. Hantu Bangun, memang tuan. wujud. Siapa yang kata hantu wujud? Bangun tuan. Okey, tepuk tangan tuan-tuan. Alhamdulillah. Hantu memang Ni wujud. yang kita nak sebenarnya. Okey. Jangan ragu tentang diri sendiri. Ada hantua, ada mendam rahi. Nama yang diberikan ketika rombongan nak ke Jawa. Tuan-tuan perempuan, bagaimana kita nak katakan mendam rahi itu wujud? Satu, Melaka terlalu kaya. Melaka terlalu kaya. Walaupun Melaka tidak ada pelabuhan buat kapal, tapi seperti kata Tuan Haji Khalid tadi, alam Nusantara ini, alam yang ada ini ialah alam Melayu. Okey. Dari alam ceruk Melayu. mana keluar pun dia atas nama Melayu sebenarnya. Okey. Tuan. Kemudian mengapa kita kata jong Jawa itu, kapal Jawa itu lebih besar daripada kapal-kapal lain? Okey. Kerana kapal Jawa itu, tuan-tuan perempuan, dekat dengan Kepulauan Rempah. Okey. Dia bawa barang-barang rempah itu, tuan-tuan, bertantan untuk pergi ke Melaka.
Melaka Okey. ni hanya tempat kumpul barang sahaja. Tak perlu kapal besar, melainkan rajanya saja. Mereka perlukan kapal kerana di sanalah pengeluaran bahan-bahan kekayaan alam Melayu itu. Dan akhirnya Okey. berkumpul di Melaka. Alright. Ada orang tanya, Mendam Berahi, ada orang cakap saya lah, dan saya pun ada dengar, Mendam Berahi itu telah dikaramkan di Jambi. Telah dikaramkan di Jambi. Logik tak logik? Saya kata saya tak tahu logik atau tidak. Tapi saya tanya mengapa? Kerana untuk menyorokkan raja, kapal itu perlu ditenggelamkan. Okey. Kerana Portugis kejar kapal itu, maka raja perlu disorokkan dan kapal itu dihantar jauh daripada kawasan sorokan persembunyian raja. Dan kapal itu dikaramkan. Tuan-tuan perempuan, saya Ditenggelamkan. kira lah semua kapal Melaka memang dikaramkan. Bukan orang Portugis, tapi orang Melayu sendiri karamkan. Kenapa? Oh. Kerana tidak mahu menjejak raja dan orang Melayu di kepulauan Melayu. Oh, macam tu Biarlah kaum Melayu bingung mencari Pertama kali hang dengar, tuah dan guys. kapal Mendam Berahi. Selanjutnya marilah saya kita kurang- simak kisah kapal Jung Jawa yang diklaim sebagai kapal Melayu atau Mungkin- Jong Melayu. Mungkin saya kurang membaca, guys. Makhluk Minta lautan maaf. dari Jawa bernama Jung. Jung atau lebih dikenal dengan Jong adalah kapal khas buatan Jawa yang namanya sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Awalnya Jung mengangkut penumpang dan komoditas dagang. Namun tahu sendirilah, orang Jawa kuno super kreatif. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Demak mengubah Jung menjadi mesin perang di lautan. Saat menyerbu Singapura, Majapahit meluncurkan 300 Jung beserta 200.000 prajurit. Dari situ kita tahu, sebuah kapal Jung Majapahit berdaya tampung 666 orang. Ini cukup konsisten dengan catatan Ordorik yang menyebut Jung sebagai Sun Jung dan menaksir kapasitasnya sekitar 700 orang. Nah, Majapahit boleh saja berlalu dari panggung sejarah, namun supremasi Jung masih berlangsung. Menurut kesaksian pelaut Portugis, pada awal tahun 1500-an, perairan Asia Tenggara didominasi Jung-Jung Jawa yang menguasai Jung-Jung Jawa. jalur rempah-rempah yang vital. Pada masa ini, Jung sebagai kapal besar disebut juga Jong Kapal atau Jong Tutup. Dalam catatan Bujangga Manik, kitab Sunda yang ditulis sekitar awal abad ke-16, dikisahkan Bujangga Manik menumpang Jung sepanjang 25 depa dan selebar 8 depa dari Bali ke Blambangan. Berhubung satu depa kira-kira setara 1,8 meter, Jung versi Bujangga Manik kurang lebih berukuran 45 kali 14,4 meter. Lah, Mas Asisi, menurut Portugis, Jung Jung Jawa Jawa lebih besar jauh dari lebih tinggi dan kapal besar Portugis. dari kapal terbesar mereka loh. Iya, catatan pelaut Portugis pada 1511 memang menyebut Jung jauh melebihi Flor de la Mar. Bahkan, tembakan meriam Portugis hanya mampu menembus 2 dari 4 lapisan papan lambung Jung. Wow. Avilusi memperkirakan Jung terbesar Majapahit dan Demak panjangnya tidak melebihi 88,56 meter dengan lebar 20,13 meter. Nah, catatan Portugis sebetulnya juga menggambarkan bahwa Jung Jawa kalah dalam hal laju dibanding kapal-kapal Portugis dan tidak selincah lawannya yang lebih kecil. Bagaimana dengan persenjataannya, Mas Asisi? Konon, Jung Perang Jawa dilengkapi senjata jarak jauh seperti meriam. Sayangnya, pada abad 16-17, maritim Nusantara agak tertinggal dalam hal teknologi meriam. Dibanding meriam-meriam Eropa, meriam orang Jawa kalah jauh jangkauan tembaknya dan hanya mampu melontarkan peluru yang ukurannya lebih kecil. Menurut catatan Van Gun, bahkan ada kejadian meriam produksi Mataram Islam semasa Amangkurat I malah meledak saat diuji coba. Insiden tahun 1651 ini sejatinya penanda penting bahwa meriam Jawa pada abad 16 hingga 17 masih kalah dengan meriam Eropa. Namun, pada masa itu, berbagai kesultanan di Nusantara masih mencetak momen-momen yang memamerkan sisa kejayaan maritim mereka. Penaklukan Demak atas Sunda Kelapa, ekspedisi besar Demak terhadap Penaruan yang berujung naas Sultan Trenggana, penaklukan Mataram atas Sukadana di Kalimantan, hingga gangguan Mataram terhadap Batavia semasa Sultan Agung adalah beberapa di antaranya. Sangat lengkap faktanya, guys. Begitulah guys kapal Jung Jawa yang memiliki catatan sejarah yang kuat.
Pertanyaannya tentu saja, kenapa nama Jung Jawa diubah jadi Jong Melayu oleh Malaysia? Alamak. Biarlah Awang Sarian dan orang Jawa di Malaysia saja yang menjadi Melayu. Tapi Bagaikan janganlah si Malaysia awang memelayukan merindukan seluruh bulan. budaya atau peradaban Jawa, bahkan memelayukan Nusantara. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Oke. Terima kasih kepada Anda yang mengirimkan video ini kepada saya. Kenapa saya tertarik mau mereaksi video ini? Karena saya sebelum ini pernah bikin satu video tentang Jung Jawa, guys. Dengan sejarahnya sekali. Dan saya agak kaget apabila Jung Jawa itu ditukar menjadi Jung Melayu oleh profesor yang ada di Malaysia, guys. Jadi, selepas saya menonton video ini agak kaget ya. Agak kaget ya, kok bisa begitu ya, begitu. Coba seperti yang saya tahu, Jung Jawa itu salah satu kapal terbesar di era itu. Dan merupakan salah satu kapal, kalau saya tidak silap, Jung Jawa atau Pinisia yang masuk dalam UNESCO. Saya kurang tahu yang mana satu, tapi saya lupa ingat, guys. Tapi saya pernah mendengar istilah itu. Jadi, ya apa yang sudah terjadi, guys? Selepas Anda menonton video ini, apa opini Anda, guys? Saya tidak bisa memberikan apa-apa komentar. Cuma agak kaget sebab selama ini kepercayaan saya cuma Jung Jawa, guys. Tiba-tiba Jung Melayu. Dari mana munculnya itu kan Jung Melayu? Saya pernah datang ke Zoom Museum di Malaysia, di Kuala Lumpur, guys. Di situ ada Jung Jawa, guys. Kenapa mesti ada Jung Melayu ya? Kenapa ya? Jadi pusing. Menurut Anda seperti apa, guys? Tuliskan di ruang komentar. Oke? Kalau ada lagi video yang bisa memberikan edukasi dan mau mendengar respon daripada saya, kirimkan melalui ruang komentar dan kasih linknya sekali, ataupun emailkan kepada saya. Insya Allah saya akan bikin buat Anda. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.